A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hamba-hamba Allah seiman yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini, Hamba Allah Channel ingin mengisahkan kembali kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak dari kita umat Islam tidak sedikit masih tidak mengetahui kisah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkembangan zaman di era sekarang. Oleh karena itu, Hamba Allah Channel ingin mengisahkannya kembali. Semoga kita yang mendengarkan dan saya selaku yang menceritakan mendapatkan syafaatul ujma dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syariatnya kita menceritakan dan mendengarkan kisah beliau. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah kawan-kawan, kita mulai kisah ini dari kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di Makkah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi, yaitu pada 1450 tahun yang lalu. Rasulullah lahir dari ibu yang bernama Siti Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, "Hari Senin adalah hari aku dilahirkan." Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuhkan batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam surat Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun semasa kecilnya. Akhirnya dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu yang bernama Siti Halimah Syadiyah dengan ikhlas mau menyusui Nabi Muhammad meski ASINYA sulit keluar. Namun karena keikhlasannya, Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala karena setelah itu air ASINYA keluar dengan deras. Masya Allah. Lanjut ke masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya, Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti pada anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8-10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Siti Halimah binti Syadiyah selama 3 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi anak yang tanggap, bersikap baik dan cerdas pada masanya. Masya Allah. Masa remaja Nabi Muhammad. Pada masa remaja, Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika, Nabi bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Dan
Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun keesokan harinya. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Nabi Muhammad yang menginjak usia 20 tahun di Makkah yang bertepatan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan, dan Nabi Muhammad menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya, yakni Sya'ib bin Abi Sya'ib. Barulah pada saat berusia 25 tahun Rasulullah menjalin kerja sama bisnis bersama wanita kaya raya, yakni Siti Khadijah, yaitu istrinya atau calon istrinya Nabi Muhammad. Perkenalan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasanya membiayai khalifah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Nah, buku sejarah hidup Nabi Muhammad SAW menceritakan berbagai tanda kerasulan yang sudah terjadi sejak beliau masih anak-anak, serta perjalanan hidupnya yang begitu banyak rintangan. Bukan hanya itu, lanjut ke pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, yaitu Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Nabi kita, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya, salah satunya yakni Hamzah bin Abdullah Muthalib. Lantas mendatangi rumah Walid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 28 tahun. Nah, jadi kawan-kawan, sunahnya laki-laki menikah itu yakni pada di umur 28 tahun. Kayak gitu teman-teman. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama sebelum menjadi Rasul. Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hiro, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni surah Al-Alaq 1 sampai 4. Nah, itulah kisah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari pertama lahir sampai ke pernikahannya dengan Siti Khadijah dan sampai mendapatkan wahyu pertama dari malaikat Jibril. Nah, mungkin jika kalian ingin tahu tentang wahyu-wahyu yang lain atau mukjizat-mukjizat yang lain mengenai kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad, akan saya lanjutkan di episode 2. Oke kawan-kawan, mungkin hanya segini aja video mengenai kisah Nabi Muhammad dari pertama lahir, dan semoga kita yang mendengarkan dan selaku saya yang menceritakan mendapatkan kebaikan. Amin amin Allah ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.